Dalam keadaan lemas, Bu Yosi berusaha menjawab setiap pertanyaan dari polisi itu. Lalu tidak lama kemudian, suara Pak Doni terdengar memanggilnya. "Bu, ternyata kamu di sini, Bu. Ada apa? Siapa yang menelpon di jam seperti ini?" Bu Yosi tidak berkata apapun. Dia hanya memberikan teleponnya itu kepada suaminya. Pak Doni pun kini mengetahui siapa yang menelpon dan apa tujuannya. Sama seperti istrinya, Pak Doni sangat kaget mendengar apa yang dikatakan oleh polisi itu. Tetapi bedanya Pak Doni berusaha tegar dan berusaha mengendalikan dirinya. Setelah menutup telepon itu, Pak Doni melihat istrinya menangis, memikirkan anaknya Romi. "Apa yang aku takutkan selama ini telah terbukti, Pak. Anak kita Romi telah melupakan semua pesan-pesan kita. Dia telah terbawa pergaulan bebas di sana." Pak Doni hanya berusaha memeluk istrinya dan membelainya. "Sabar, Bu. Kita doakan saja anak kita Romi sadar. Sekarang ayo kita bersiap-siap ke kota." Bu Yosi yang masih menangis berusaha berdiri dan bersiap-siap ke kota bersama Pak Doni suaminya. Ketika dalam perjalanan, Pak Doni dan Bu Yosi bertemu dengan Bu Ida. "Hei Pak Doni, Bu Ida, pagi-pagi begini mau kemana?" Pak Doni dan Bu Yosi yang berada di dalam mobilnya menghentikan mobilnya. Pak Doni kemudian melihat Bu Yosi yang duduk di sampingnya tertunduk. "Kami mau ke kota, Bu Ida. Istri saya sudah sangat merindukan anak kami Romi," kata Pak Doni. Bu Ida yang terus berusaha memperhatikan Bu Yosi berkata, "Oh begitu." Dengan mengangguk, Pak Doni berkata pada Bu Ida, "Iya Bu, kalau begitu kami berangkat dulu Bu Ida." Bu Ida berkata, "Oh iya Pak, silakan." Bu Ida terus memperhatikan mobil Pak Doni menjauh darinya. Dia kemudian berkata dalam hati, "Sepertinya ada yang tidak beres. Tadi Bu Yosi terlihat sedih. Pasti sesuatu terjadi dengan anak mereka." Bu Ida kemudian pergi ke warung, tempat para ibu-ibu berkumpul. Ibu-ibu itu sedang membicarakan hubungan Umar dan Bunga yang sudah putus. Salah satu dari ibu itu melihat Bu Ida yang terlihat sedang berpikir, lalu ibu itu berkata, "Bu Ida, ada apa? Seperti sedang memikirkan sesuatu." Bu Ida berkata, "Tadi aku bertemu dengan Pak Doni dan istrinya Bu Yosi." Ibu yang lain berkata, "Loh, Bu Ida ini bagaimana sih? Kan mereka biasa lewat di sini. Kok Bu Ida terlihat heran?" Bu Ida kembali berkata, "Aku tahu, tapi masalahnya mereka itu mau pergi ke kota." Lagi-lagi ibu itu berkata, "Ya wajar dong Bu Ida. Kan anak mereka Romi tinggal di kota dan dia sukses di sana." Bu Ida tak mau kalah. Dia kemudian berkata, "Tapi saat aku melihat wajah mereka, sepertinya ada sesuatu yang terjadi terlebih Bu Yosi. Tadi dia hanya menunduk dan terlihat sedih." Ibu-ibu serempak berkata, "Benarkah? Kalau begitu, Bu Ida cari tahu dong. Kita jadi penasaran." Bu Ida dengan tegas berkata, "Tenang ibu-ibu, secepatnya pasti kita akan tahu."
Tak lama kemudian suara Kumala memanggil ibunya. "Bu, aku mau sarapan tapi belum ada apa-apa." "Ibu ke warung saja lamanya minta ampun." Bu Ida kemudian berjalan mendekati Kumala dan berkata, "Anak gadis ibu yang cantik jelita, di kulkas kan ada telur. Kenapa kamu tidak masak itu saja? Lebih praktis kan?" Kumala berkata, "Ya ampun Bu, karena setiap hari ibu selalu lama di warung. Setiap pagi juga aku makan telur Bu, sampai-sampai aku bosan." Bu Ida kemudian bergegas ke dapur dan memasak sambil berkata, "Tadi itu ibu ketemu Pak Doni dan Bu Yosi. Katanya mereka mau ke kota. Mungkin mau menemui anak mereka. Itu loh, anak semata wayangnya, Romi." Kumala mengerutkan dahinya lalu berkata, "Romi siapa Bu?" Sambil sibuk memasak, Bu Ida berkata, "Masa kamu lupa? Dia kan teman bermain kamu dulu waktu masih kecil. Sejak remaja dia pergi ke kota dan sekarang dia sukses di sana." Kumala kemudian mengangguk dan berkata, "Oh, Romi itu. Jadi dia anak dari Pak Doni dan Bu Yosi." Bu Ida berkata, "Iya, tapi kalau ibu lihat-lihat, sepertinya ada sesuatu terjadi. Masalahnya, tadi pas ibu melihat wajah mereka itu terlihat sedih." Kumala berkata, "Sudahlah Bu, jangan menciptakan gosip yang tidak-tidak." Dengan cepat Bu Ida berkata, "Loh, ini bukan gosip Kumala. Ibu lihat sendiri, tadi Bu Yosi hanya tertunduk di dalam mobilnya dan seperti habis menangis." Kumala kemudian berdiri. "Sudahlah Bu, Kumala mau berangkat dulu. Bunga pasti sedang menungguku." Ibunya berkata, "Loh, kok berangkat? Kamu kan belum sarapan." Kumala sambil berjalan berkata, "Aku sudah kenyang Bu mendengar cerita ibu." Dan memang benar, saat Kumala keluar, dia melihat Bunga sedang menunggunya di depan rumahnya. Kumala kemudian berjalan menghampiri Bunga. "Hai Bunga, Bunga, maaf ya membuatmu menunggu." Bunga tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa Kumala, ayo kita berangkat." Saat di perjalanan, Kumala berkata pada Bunga, "Bunga, kamu ingat tidak teman kita yang bernama Romi?" Bunga melirik Kumala. "Romi yang mana?" Kumala kembali berkata, "Itu loh anak Pak Doni dan Bu Yosi. Teman kita bermain dulu dengan anak-anak yang lain." Bunga kemudian tersenyum. "Romi yang tinggi, kurus dan hitam itu?" Kumala kemudian tertawa. "Iya Bunga, dia." Bunga kembali bertanya, "Kenapa kamu tiba-tiba membicarakan dia?" Kumala berkata, "Sejak remaja, dia kan tinggal di kota Bunga, dan dia menjadi orang sukses di sana. Hari ini, Pak Doni dan Bu Yosi ke kota menemuinya." Bunga tersenyum dan berkata, "Kemungkinan dia sudah lupa dengan kita, apalagi kalau dia sudah jadi orang sukses di sana." Kumala mengangguk. "Iya Bunga, pasti dia juga sudah punya pacar di kota. Gadis-gadis di kota kan pastinya cantik-cantik dan pintar.
Tidak seperti kita. Sekolah SMA saja sudah syukur. Lalu Bunga dan Kumala tertawa bersama. Setelah melewati perjalanan yang cukup jauh, akhirnya Pak Doni dan Bu Yosi tiba di kantor polisi, tempat di mana Romi berada. Pak Doni dan Bu Yosi begitu terkejut melihat anak mereka Romi dengan wajah memar. Bu Yosi langsung memeluk anaknya. "Ya Tuhan, anakku Romi, apa yang terjadi denganmu, nak?" Romi yang masih dipeluk ibunya berkata, "Tidak apa-apa, Ibu." Dengan nada sedikit marah, Pak Doni berkata, "Tidak apa-apa-apanya, Romi. Sebagai orang tuamu, kamu sudah membuat kami sangat malu. Jadi ini yang kamu lakukan di kota." Lalu seorang petugas menghampiri mereka. "Bapak dan ibu orang tua dari Romi?" Pak Doni berkata, "Iya Pak, benar. Kami orang tua Romi." Petugas itu kemudian mengajak mereka ikut bersamanya. "Kalau begitu, silahkan ikut dengan saya." Lalu Pak Doni dan Bu Yosi pun mengikuti polisi itu memasuki sebuah ruangan. Setelah hampir seharian mengurus proses mengeluarkan anaknya dari kantor polisi, akhirnya Pak Doni dan Bu Yosi merasa lega. Meskipun Romi keluar dengan jaminan. Romi mengajak ayah dan ibunya pergi ke rumahnya yang terletak di sebuah perumahan elit di kota itu. Saat sampai di rumah anaknya, Pak Doni dan Bu Yosi hanya duduk terdiam. Entah apa yang sedang mereka pikirkan. Melihat kedua orang tuanya sedih, Romi pun merasa bersalah. Dia kemudian mendekati ayah dan ibunya lalu meminta maaf. "Ayah, ibu, tolong maafkan aku. Aku berjanji pada ayah dan ibu. Hal ini tidak akan terjadi lagi." Pak Doni dan Bu Yosi hanya terdiam. Lalu tak lama kemudian Bu Yosi menatap wajah anak semata wayangnya itu. "Ibu dan ayah sangat terluka dengan apa yang kamu lakukan, nak. Minuman keras, perkelahian." Romi memeluk ibunya yang sedang menangis. Lalu tiba-tiba terdengar suara seorang wanita memanggil Romi.